Saat ini ya di bawah kepemimpinan Ibu Bupati ya, sekarang ini Ibu yang memimpin. Kami semua lembaga-lembaga sosial yang ada di Sukoharjo ini butuh support, butuh dukungan, butuh ya perhatian dari Bapak Ibu yang berkepentingan, khususnya untuk Ibu Bupati. Selamat sore sahabat Sinai. Saya sebagai pimpinan Yayasan Sinai ingin sedikit menjelaskan tentang awal di mana Yayasan Sinai ini dimulai. Singkatnya bahwa kami mulai dari menampung satu orang anak gadis dari Desa Blimbing. Usianya kira-kira ya 18 tahunan, 17, 18 tahun, saya juga lupa juga. Nah tadinya mereka ini keluarga udah capek lah untuk mengobati kemana-mana. Dan akhirnya karena dia ini meresahkan masyarakat, para kelakuannya itu seringkali membuat masyarakat jengah, nggak suka. Akhirnya oleh keluarga didesak supaya harus amankan, itu bahasanya itu diamankan. Nah kita tahulah pengamanan model masyarakat desa itu seperti apa sih? Ya itu dengan cara ya pasung kan gitu. Nah oleh seorang teman kami diperkenalkan dengan keluarga ini. Singkatnya kami jatuh belas kasihan terhadap anak ini dan dengan hati kami ingin sekali membantu anak ini. Walaupun kami sendiri nggak tahu harus buat apa, tapi minimal berpikir daripada dia dipasung, ya lebih baik coba kami rawat, kami bina gitu ya. Itulah yang ada dalam pikiran kami saat itu. Lalu akhirnya singkat kami bawa diantar oleh keluarga ke tempat kami. Rumahnya kos satu hanya tempat sangat sederhana sekali, yang kayak itu juga kami pinjam. Setelah itu kami membawa anak ini, kami membinanya seperti orang Jawa berkata, delalah tiba-tiba. Anak ini mengalami perkembangannya cukup baik setelah ada di tempat kami. Nah saat itu dengan berjalan waktu juga tiba-tiba ada beberapa keluarga yang datang minta tolong supaya kami merawat, membina, mendidik anaknya yang juga mengalami gangguan jiwa yang sudah belasan tahun. Ya, macam-macam. Oh, ada yang jalan, ada yang pelatih kungfu lah, yang itulah yang terjadi. Nah, setelah itu anak ini tiba-tiba sudah mulai sembuh, sudah menjadi baik. Lalu waktu berjalan, kami pindah kontrakan beberapa kali ya. Terus akhirnya muncul pertanyaan mungkin ya dari kawan-kawan Sinai, kegiatan seperti itu dimulainya bagaimana gitu? Punya badan hukum nggak? Gitu. Kami baru memiliki badan hukum itu setelah beberapa tahun berjalan. Singkatnya bahwa kami mulai punya badan hukum itu adalah tanggal 20 November 1997. Ya. Dengan Murtini sarjana hukum sebagai notarisnya dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo ketika itu. Nah, setelah kami terdaftar di situ, kami berarti kan harus menyelesaikan semua administrasinya. Semua urus ini mendaftarkan diri kepada Dinas Sosial Sukoharjo, mengurus izin operasional, mengurus ya semua kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi sebagai sebuah lembaga pelayanan sosial, lembaga kesejahteraan sosial. Nah setelah itu kami harus mulai menjalin kerjasama karena
kegiatan ini tidak mungkin kami lakukan sendiri terus. Kami butuh bantuan, butuh dukungan dari pihak-pihak terkait. Ya, masuk masyarakat, Satpol PP, Dinas Sosial, Polsek setempat. Ini ternyata kami disambut baik, dapat dukungan. Tiap kali awalnya di mana kami harus mengambil jalanan itu sendiri. Sekarang ini bukan lagi Satpol PP dari kepolisian yang datang melakukan razia, lalu ada ketangkap orangnya, lalu akhirnya diambil diantar ke tempat kami. Apalagi Kabupaten Sukoharjo itu mencanangkan Sukoharjo bebas PGOT. Ya, sementara memang Kabupaten Sukoharjo belum memiliki panti atau rumah singgah untuk orang dari tangkap langsung dibawa ke Yayasan Senai dan juga yayasan-yayasan lainnya. Lalu itulah kerjasama kami dengan ini ya. Kalau anggaran ya dana kami ya swadaya. Yang namanya swadaya kan ya swadaya lah dari siapa dia? Keluarga. Oh enggak, kami tidak pernah menjalankan proposal. Kami tidak pernah kirim proposal kemana-mana minta bantuan, tidak. Bolehlah ditanya, boleh dicari. Kalau ada orang yang nonton ini yang merasa pernah menerima proposal dari kami, silakan datang. Saya bertanggung jawab untuk itu. Karena kami tidak punya kemampuan untuk bikin proposal. Lalu dari mana anggarannya? Ya swadaya masyarakat. Artinya swadaya ini keluarga-keluarga yang menitipkan kan ikut berkontribusi di dalam menyokong pelayanan kegiatan ini, sehingga secara tidak langsung juga bahwa keluarga-keluarga sudah ikut sumbangan sosialnya sudah ada untuk pelayanan ini. Nah itu jadi kami lakukan adalah sistem subsidi silang. Ya, ini berjalan bagus. Terus apa yang ini kalau dengan teman-teman? Ya kalau dengan teman-teman kami hanya minta ya bantuan doa. Doa kenapa? Doa buat kami penting. Makin banyak orang berdoa, teman, sahabat yang berdoa bagi kami, maka kami menjadi makin kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan, permasalahan selama menyelaksanakan kegiatan sosial ini. Nah, bantu doa gini susah itu. Kami tidak pernah suka dengan bahasa itu. Bantu doa dan dana. Nah itu kami nggak suka itu. Ya bantu doa ya bantu doa. Kalau mau minta dana ya minta dana gitu. Jadi nggak pakai istilah bantu doa dan dana. Kami nggak suka itu. Karena kami tahu dengan berdoa Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan hidup. Dia akan berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang kita lakukan dengan hati yang tulus dan jujur. Itu pasti Tuhan ada di situ. Nah, setelah itu bantuan ada dari pemerintah ada, misalnya dari pusat kami juga pernah dapat bantuan kompensasi BBM, kenaikan BBM dan bantuan-bantuan dana dekon itu pernah kami terima. Ya soal jumlah kan itu relatif lah ya, namanya bantuan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah juga memberi kami bantuan yang namanya bantuan SOSH, satu orang satu hari, keren ya. Ya itu 1 tahun sekali, tapi didistribusikan dalam 3 periode, ya 3 periode. Ya distribusinya dikirim langsung ke kami. Ya soal jumlah kembali lagi relatif. Namanya bantuan kita tidak boleh protes. Kalau dianggap sedikit protes nggak boleh. Karena kita membangun lembaga sosial, lembaga kesejahteraan sosial bukan untuk mencari bantuan. Ya. Saya harap Anda setuju dengan saya. Kita tidak mencari bantuan. Tapi bantuan pasti akan datang kalau kita melakukannya dengan hati yang tulus, itu pasti, dan dengan doa.
Ya. Jadi kontribusi pemerintah sangat luar biasa, ya. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, wah kita ini bersyukurlah, beruntung memiliki bupati, memiliki ya pemimpin yang luar biasa. Zaman Bapak Haji Wardoyo memimpin, beliau pernah mengunjungi Yayasan Sinai, itu kami undang ya untuk mengikuti perayaan Natal itu tahun 2014. Ya 2014, maka beliau datang dengan ibu menghadiri perayaan Natal yang kami lakukan. Itu kan luar biasa, saudara. Nah, waktu itu Bapak langsung memberikan dana untuk Yayasan Sinai sekian, 2 bulan sekali. Langsung kami disuruh buat proposal. Akhirnya dana itu turun pada tahun 2015. Ya memang masih ada sih, Bapak janji waktu itu, nanti kalau saya masih terpilih, nanti 2 tahun sekali saya kasih sekian lagi untuk perjalanan pelayanan Yayasan Sinai. Artinya bahwa perhatian beliau itu sangat luar biasa terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Ya, ada juga bantuan-bantuan lain, misalnya dari Skesra. Kami juga pernah dapat bantuan untuk kegiatan penguatan. Ya, yang namanya itu kegiatan ya cukup lah. Cukup, tapi nggak perlu berlebihan, namanya juga cukup ya untuk itulah. Terus ada juga kami pernah dapat bantuan sarpras, ya lemari buku dan ya lain-lain ya. Nah saat ini ya di bawah kepemimpinan Ibu Bupati, ya Ibu, sekali ini Ibu yang memimpin. Tentu saja kami berharap ya, kalau kami sudah memiliki kesan ya memang untuk Bupati itu pemimpin di pimpinan Kabupaten Sukoharjo ini memang luar biasa. Ya cuman saya ingin berpesan, kami semua lembaga-lembaga sosial yang ada di Sukoharjo ini butuh support, butuh dukungan, butuh ya perhatian dari Bapak Ibu yang berkepentingan, khususnya untuk Ibu Bupati. Ya kami butuh dukungan Ibu supaya kami bisa bersemangat, kami bisa lebih giat di dalam upaya membantu pemerintah mengentaskan permasalahan sosial di wilayah Kabupaten Sukoharjo tentunya. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Kira-kira Yayasan Sinai ini akan terus berjalan, ya, berjalan dan terus berjalan sampai nanti ya selesai kami selesai apa ya? Ya selesai tugasnya lah gitu ya. Untuk Ibu, ya harapan kami di bawah kepemimpinan Ibu sekarang ini tentu ya kami kan semua ini lembaga-lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini ya bisa ya diberikan lebih. Ya memang kami sudah mendapat perhatian sebenarnya, misalnya biaya pengobatan itu masih ditanggung oleh APBD 2. Ya ini satu hal yang memang masalah buat kami sebenarnya kalau masalah pengobatan ini. Ya ketika mereka sakit, nggak mungkin lah kami biarkan mereka hanya di rumah, di asrama sakit di rumah begitu aja. Sementara kan mereka rata-rata tidak punya surat, tidak punya BPJS. Ya juga memang ada permasalahan kami sebenarnya. Kami harapkan nanti Ibu bisa membantu menolong kami, karena di tempat kami ini kan banyak juga anak-anak kecil. Ya anak kecil yang ya sebagian itu ya ada anaknya, ibunya adalah orang yang tadinya gangguan jiwa dan terlantar di jalan, ternyata waktu diantar atau waktu diambil dari jalan itu ternyata ada dalam keadaan hamil. Ya melahirkan, ya kita kan nggak mungkin ibunya suruh bawa, ibunya nyebut namanya aja nggak tahu kan gitu.
sehingga membutuhkan administrasi akte lahir, dan lumayan ya di tempat kami. Jadi kami ya itu sih sebetulnya harapan ya, supaya ibu membantu kami, khususnya juga panti-panti yang lain. Sebetulnya banyak kasusnya seperti ini, banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran. Ya, itulah harapan kami di bawah kepemimpinan ibu. Di samping ada bantuan-bantuan, mungkin ya lebih inilah bantuan-bantuan, kalau bisa ya ada bantuan permakanan juga gitu dari ibu. Itu aja. Tapi ya itu tentu saja semua itu hanya sekedar permohonan saja kan gitu. Tinggal semuanya bagaimana pelaksanaannya kami serahkan semuanya. Demikian teman-teman Senai, sahabat-sahabat terbaik, bantu kami dalam doa untuk menyemangati kami. Nonton ini disimak baik-baik, jangan lupa like, subscribe, dan share, pencet loncengnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dadah.